Assalamualaikum murid-murid, selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dilindungi Allah dan untuk selalu sehat dan jangan lupa terapkan protokol 5M. Oke, nah kalian masih ingat nggak pelajaran minggu lalu? Iya, pelajaran minggu lalu kita mempelajari tentang perkembangan alat transportasi yang ada di Jakarta. Nah, biasanya kalian kalau naik alat transportasi di Jakarta, kalian pasti pergi ke tempat wisata kan? Kalian tahu gak tempat wisata bersejarah yang ada di Jakarta? Tempat wisata bersejarah di Jakarta ada dua jenis, yaitu wisata monumen dan wisata museum. Yuk kita pelajari tempat wisata bersejarah di Jakarta. Museum adalah yang digunakan sebagai tempat yang menyimpan benda peninggalan sejarah. Salah satu museum yang ada di Jakarta Museum Fathahillah merupakan museum yang banyak digunakan tentang sejarah terbentuknya Kota Jakarta. Museum ini terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1, Jakarta Barat. Museum yang luasnya kurang lebih 1.300 meter ini terdiri atas bangunan utama, 2 bangunan sayap di bagian timur dan barat, 1 bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang bawah tanah yang dulu merupakan penjara. Dulunya bangunan ini merupakan Balai Kota Batavia yang dibangun pada tahun 1707 sampai 1712. Tanggal 30 Maret 1974, bangunan peninggalan Belanda ini diresmikan menjadi museum dengan nama Museum Sejarah Jakarta oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, yaitu Ali Sadikin. Selanjutnya ada Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah. Museum Gajah adalah museum arkeologi, sejarah, budaya, dan geografi. Museum ini merupakan museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Museum yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat 12, Jakarta Pusat, ini telah menjadi museum sejak tahun 1868 di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Pada 17 September 1962, museum diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Kemudian pada 28 Mei 1979 diresmikan dengan nama Museum Nasional Indonesia. Museum ini menyimpan lebih dari 140.000 peninggalan sejarah terdiri atas 2 gedung utama, yaitu Gedung Gajah dan Gedung Arca. Gedung Gajah digunakan sebagai ruang pameran serta untuk menyimpan berbagai koleksi. Sementara Gedung Arca diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyimpan berbagai macam arca. Museum selanjutnya yaitu Museum Satria Mandala. Museum ini menyimpan sejarah peninggalan Tentara Nasional Indonesia. Museum ini banyak menyimpan koleksi senjata perang dari zaman dulu hingga sekarang, kendaraan perang, atribut ketentaraan, serta panji-panji TNI. Fasilitas yang dapat dinikmati pengunjung pada museum ini antara lain Museum Waspada Purbawisesa, Taman Bacaan Anak, Toko Cendramata, kantin museum, serta gedung serbaguna. Museum ini juga tersimpan tandu yang digunakan untuk mengusung Jenderal Sudirman saat ia berjuang dalam keadaan sakit melawan penjajah Belanda. Dulu museum ini bernama Wisma Yoso. Pada 5 Oktober 1972, Presiden RI kedua Soeharto meresmikan bangunan ini menjadi Museum Satria Mandala. Di dalam kompleks Museum Satria Mandala terdapat pula Museum Waspada Purbawisesa. Di museum ini menampilkan diorama tentang kisah perjuangan TNI bersama dengan rakyat dalam melawan pemberontakan pada tahun 1960-an. Kita sudah mempelajari macam-macam museum yang ada di Jakarta. Nah, wisata bersejarah selanjutnya yang ada di Jakarta yaitu monumen. Yuk kita lihat apa aja monumen wisata bersejarah yang ada di Jakarta. Yang pertama yaitu Monumen Nasional. Monumen Nasional atau Monas adalah monumen peringatan yang didirikan untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia pada masa Revolusi Kemerdekaan 1945. Monumen ini terletak tepat di jantung kota Jakarta, tepatnya di lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monumen Nasional memiliki tinggi 132 meter. Di puncak tugu terdapat lidah api yang dilapisi emas.
Lidah api emas ini melambangkan semangat perjuangan yang berkorbar dan menyala-nyala. Dalam kompleks Monumen Nasional terdapat beberapa fasilitas. Salah satunya adalah Tugu Monas yang terletak tepat di tengah. Di dalam bangunan Tugu Monas terdapat Museum Sejarah Nasional Indonesia, Ruang Kemerdekaan, serta Pelataran Puncak dan Api Kemerdekaan. Ketika keluar ke pelataran, kita akan disuguhi pemandangan Taman Monas. Di bagian Taman Merdeka Utara terdapat kolam. Di dekatnya terdapat patung Pangeran Diponegoro yang sedang menunggang kuda. Sementara itu, di tiap sudut halaman luar yang mengelilingi monumen terdapat relief yang menggambarkan sejarah Indonesia sejak masa kerajaan hingga setelah Indonesia mencapai kemerdekaan. Monumen selanjutnya yaitu Tugu Proklamasi. Nah, kalian tahu gak, monumen Tugu Proklamasi ini dibangun untuk memperingati proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia. Tugu Proklamasi merupakan tugu yang dibangun sebagai peringatan proklamasi kemerdekaan RI. Tugu ini berlokasi di Kompleks Taman Proklamasi, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Dulunya, lokasi ini bernama Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yang merupakan tempat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Di area monumen ini terdapat 2 patung proklamator, yaitu patung Soekarno dan Hatta. Patung ini memiliki ukuran sebagaimana aslinya. Patung Soekarno-Hatta berdiri berdampingan dengan Soekarno memegang naskah mirip seperti yang tampak pada dokumentasi foto pembacaan teks proklamasi. Di tengah-tengah patung terdapat lempengan batu marmer hitam yang bertuliskan naskah proklamasi. Setelah menyaksikan video sebelumnya, kita sudah mempelajari apa saja tempat wisata bersejarah yang ada di Jakarta. Yang pertama tadi ada Museum Fathahillah, terus ada Museum Gajah, dan selanjutnya ada Museum Satria Mandala. Juga kita mempelajari ada monumen bersejarah yang ada di Jakarta. Yang pertama Monumen Nasional dan Monumen Tugu Proklamasi. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah, sampai jumpa semua murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.